ditunjukkan dunia, ditunjukkan wanita dalam sholat kita. Dalam hati kita selama ini badan kita sholat, tapi hati kita keluar dari raga ini, ngikut iblis, tidak mengingat Allah, kok malah mengingat yang selain Allah. Ya tidak kan Mas? Iya, sholat dengan nafsu, perbuatan dengan nafsu. Nah, dengan maka jatuhlah fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim, orang yang lalai dalam sholatnya. Mestinya sholat itu belajar mati, kok malah Allah yang dimatikan. Ya kan? Mestinya di dalam sholat itu hanya Allah yang hidup, yang memerankan, yang menggerakkan manusianya. Akan tetapi di dalam sholat Allah malah dimatikan. Allah malah tidak diperankan. Apakah itu dikatakan bertuhan, beragama dan ibadah? Ya kan? Nah, jadi yang dimaksud para nabi dan rasul itu pasti menyaksikan wajah Allah itu. Apa maknanya? Para nabi dan para rasul itu pasti menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Digerakkan apa saja, ya ini kekuasaan Allah, ya ini wujudullah, ya ini uripi Allah. Itu yang dimaksud menyaksikan wajah Allah itu, Kang Mas. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku ini adalah wajahnya Dia yang berkuasa atas alam semesta ini. Iya enggak? Bisa dipahami? Insya Allah Kang Mas, teruskan Kang Mas. Iya, alhamdulillah. Tapi jangan ngantuk loh ya. Nanti diam, tidak ada suaranya, ketiduran. Tidak, tengah mengamati, tengah masuk input. Jibril sudah paham ya, Jibril ya? Insya Allah kena hening-heningkan diri. Iya. Terus Mikail, apa tugasnya Mikail? Membagikan rezeki, ya. Yeah. Jadi sejak kita, seluruh umat manusia itu diciptakan Allah dari tanah yang mati, dengan bersetubuh atau dengan urbi Allah, itulah tanah bisa diproses. Jadi proses dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Apakah itu bukan rezeki? Apakah itu bukan Mikail? Mikail itu hanya nama saja. Siapa di balik Mikail? Ya uripe Allah. Allah itu sendiri. Nah, sampai saat ini pun kita bersama rezeki itu sendiri, ya enggak Kang Mas? Ya. Padahal rezeki dari Allah itu sangat amat besarnya, tapi kita memandang kecil, bahkan tak memandang itu sebagai rezeki. Kita hanya melihat sesuatu yang sedikit, uang, kekayaan itu sebagai rezeki yang besar. Kenapa? Karena kita selama ini mengikuti langkah-langkah setan untuk cinta kepada dunia. Dianggapnya rezeki itu hanya itu. Coba kalau kita tidak hidup, apakah kita bisa merasakan rezeki itu? Itulah Mikail itu. Jadi kalau sudah tahu, jangan dicari mukanya lagi. Jelas sekali. Insyaallah. Alhamdulillah. Teruskan Kang Mas. Malaikat Israfil, apa tugasnya? Sambil ngopi, apa tugasnya? Meniup sangkakala. Jadi malaikat Israfil ini ketika manusianya detik-detik mengikuti bimbingan baiat. Ketika sudah dibaiat, maka muncullah trompet sangkakala pertama. Hancur leburlah langit dan bumi. Maknanya langit dan bumi bukan langit dan bumi yang ini. Langit dan bumi maknanya langit itu hidup dan bumi itu badan, diserahkan kembali kepada yang punya. Itulah kehancuran, itulah kiamat kubro, kiamat yang sebenar-benarnya. Bukan kiamat yang dipahami atau yang diyakini manusia. Wong kiamatnya belum ada kok diyakini. Bagaimana mungkin kita bisa meyakini, mempercayai kepada hal yang belum kita jumpai?
Logikanya kan begitu, Kang Mas. Berangan-angan. Nah, jadi yakin itu datang ketika kita sudah jumpa dengan apa yang kita yakini. Ya itu nyatanya keyakinan, ya kan? Nah, ketika manusianya sudah runtuh hidup dan badannya, ilmunya, amalnya, semua apa yang dimilikinya sudah dipersembahkan, semua dikorbankan semua kepada Sang Pencipta, maka trompet kedua baru kiaman bangkit. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan, hari penghisapan, hari pertanggungjawaban. Kenapa manusianya sudah mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya? Apa itu? Ternyata selama ini aku ingkar kepada Tuhanku. Ya Allah, hidup dan badanku dan semua apa yang kulakukan dulu, kuserahkan, kupersembahkan semua. Ya itulah Islam. Menyerahkan diri, berpasrah diri, itulah sejatinya Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi KTP. Ketika sudah ditiupkan trompet kedua, maka manusianya otomatis bangkit dan lillah di ngersani Gusti di sisi Allah. Ketika duduk, langsung sampai dengan kendaraan barokallah, aku bisa duduk sampai kepada Allah. Berdirinya sampai kepada Allah. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri tanpa Allah. Sudah bangkit. Kenapa? Karena manusianya sudah dikiamatkan, sudah dibaiat. Paham Israfil, Kang Mas? Insyaallah, teruskan Kang Mas. Sekarang apa? Israel ya? Israel sang pencabut nyawa. Siapakah Israel itu? Selama ini apakah saya, apakah Anda semua yang ada di room ini, apakah Anda tidak pernah mencabut rohnya Tuhan selama ini? Sehingga Allahnya mati, sehingga Allahnya goib bagi Anda. Kenapa? Karena Anda merampas, mencabut roh Tuhan sebagai roh Anda. Siapa pencabut roh itu? Ayo dihayati sama-sama. Allah juga. Selama ini ruhullah, hidupnya Allah, uripe Allah telah lama kita aku sebagai roh kita, sebagai hidup kita, sehingga Allahnya gak laku. Iya kan? Nah, supaya Allahnya kembali hidup, ya relakan, ridhokan bahwa hidup ini Allah. Anda mati, Anda Adam, tidak ada. Yang ada hanya wujudullah. Maka ketika Anda sudah merelakan itu semua, Anda gampang mencabut rohnya makhluk. Contoh mencabut rohnya makhluk begini. Anda dihina orang, Anda diomongin orang, Anda disesat-sesatkan orang, Anda dikafir-kafirkan orang. Kalau Anda tidak mencabut rohnya orang yang mengolok-olok Anda panas hatinya. Naroga. Panas hati Anda diomong-omongi orang jelek begitu. Kenapa? Karena Anda tidak bisa mencabut nyawanya. Jadi bagi Anda yang bisa mencabut nyawa Anda sendiri, maka Anda bisa mencabut nyawa orang. Maknanya apa? Jangan kau pandang kemakhlukannya yang bisa berbuat begitu. Jangan kau pandang kemakhlukannya yang bisa berkata begitu. Siapa di balik rahasia itu? Nah, kalau kita sudah mencabut kemakhlukannya, ketemu yang ahad. Akhirnya enjoy saja. Ya enggak, Kang Mas? Yo, balik kembali kepada si dia juga. Jadi kalau Anda sudah bisa mematikan diri Anda, berarti Anda bisa mematikan alam semesta, bisa mematikan wujud-wujud manusia. Maknanya, bila kita sudah Islam, pasti kita bisa mengislamkan seluruh manusia. Tidak menyalah-nyalahkan lagi manusia.
Karena manusia tak mampu berbuat begitulah haula wala quwata illa billah tanpa Allah. Ya